Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau bahas semua tipe aura nen di Hunter x Hunter ya guys ya. Anggap aja kita mau tes tipe aura nen, yaitu air di gelas ini. Langsung aja masuk. Enhancement. Kalau volume air di gelasnya berubah, berarti enhancer. Enhancement sendiri itu kemampuan untuk make aura untuk memperkuat atau ningkatin kemampuan alami dari suatu objek ataupun tubuh usernya sendiri. Inti kegunaannya sih simple. Tipe ini fokus buat naikin daya serang fisik juga defense sampai maksimal. Makanya hampir semua user enhancement itu spesialisasinya di pertarungan jarak dekat. Bahkan tanpa teknik yang aneh-aneh pun, seorang enhancer yang udah jago sama ngurus fisiknya bagus bisa ngebuat badannya jadi jauh lebih keras dari tank baja cok. Ditambah satu serangan juga bisa sekuat misil. Hell nah. In universe, sering dibilang enhancement itu kategori nen yang paling seimbang karena sifat utamanya itu fokusnya bisa dibagi antara offense juga defense secara alami. Makanya sering dianggap juga kalau user enhancement itu sebenarnya kagak butuh teknik spesial atau semacamnya. Hampir semua kemampuan mereka itu aplikasi dari teknik dasar nen yang diperkuat. Meski begitu, tetap ada variasi kemampuan yang lebih kompleks di tipe enhancement. Contohnya kayak ningkatin regenerasi tubuh atau sampai ngeboost pertumbuhan targetnya. Dan masuk akal juga kenapa di dunia ini jarang banget ada laki-laki tipe enhancer yang kemampuannya fokus ke support, karena rata-rata tujuannya naikin kemampuan bertarung. Notable user dari tipe ini antara lain ada Gone Freaks, mantan Hunter Association Isaac Netero, sampai member Phantom Troop kayak Ufogin sama Vince McGuff. Transmutation. Kalau rasa air di gelasnya berubah, berarti transmuter. Transmutation itu kemampuan seseorang untuk mengubah sifat atau karakteristik auranya untuk niru atau mereplikasi atribut dari sesuatu lain. Inti kegunaannya yaitu ngebuat aura user dapat sifat dari elemen alam, zat buatan manusia, bahkan bahan kimia, atau sampai karakteristik hewan. Ngerubah bentuk aura juga masuk ke transmuter. Karena replikasi ini nggak terbatas ke benda padat doang, seorang transmuter bisa kreasi bebas apa aja. Entah itu ngubah auranya jadi sifat petir kayak Killua, atau ngambil beberapa sifat spesifik dari suatu zat terus digabungin jadi hal baru, kayak Banji Gumnya Hisoka yang niru kedua properti karet juga permen karet. Satu lagi contoh yaitu Machi, yang ngetransmutasi auranya jadi benang yang bisa dipakai ngejahit luka, entah itu anggota tubuh lepas, nyambungin pembuluh darah, otot, dan sebagainya. Karena semua benda atau efek yang dibuat pakai transmutation ini dasarnya itu aura murni, makhluk biasa yang nggak bisa pakai nen otomatis nggak bisa ngelihat kreasinya sama sekali. Tipe ini juga sering ketukar sama conjuration karena emang mirip sih. Cuma bedanya itu transmutation cuma ngebuat aura usernya niru sifat suatu benda. Sedangkan conjuration itu benar-benar ngubah aura jadi benda nyata yang bisa dipegang sama dilihat non-user. Notable user dari tipe nen ini ada Killua Zoldyck, ciri khasnya petir ya guys ya. Terus Hisoka Morou yang tadi udah dijelasin, ada juga Machiko Machine sama Feitan Portor. Emission. Kalau warna air di gelasnya berubah, berarti emitter. Emission itu kemampuan yang ngebuat usernya bisa dengan gampang misahin atau ngelepasin aura sendiri dari tubuh. Karena kemampuan ini, emission biasanya fokus ke teknik long range atau teknik yang efeknya lama. Aplikasi paling basicnya ini nembakin aura murni yang dibentuk jadi proyektil, laser, atau bola energi. Kecepatannya juga kagak main-main ya guys ya. Biasanya intensitas aura user emission bakal langsung melemah pas keluar dari tubuh. Tapi bagi emitter yang udah jago, bisa ngebuat aura yang udah kepisah mempertahankan intensitasnya dalam jangka waktu lama. Sama jaraknya juga jadi jauh. Semua ini tanpa ngorbanin fungsi atau kekuatan aura yang dilepasinnya. Dan bentuk default dari aura yang ditembakin ini kebanyakannya bola bulat. Ini kalau nggak dimodif ya guys ya. Meski fungsi utamanya untuk serangan jarak jauh, emission juga bisa dipakai hal lain, kayak dipakai pendorong untuk teknik pergerakan atau ngirim efek yang berhubungan dengan nen lain dari jarak jauh. Ketika emission diaplikasikan ke tingkat tinggi, nih tipe nen bisa dipakai untuk teleportasi, juga nembusin aura sendiri ke benda mati. Entah gimana ceritanya, tapi emission bisa disatuin sama musik untuk ngasilin efek-efek kayak ngilangin kelelahan atau memikat pendengar ya guys ya. Tapi tetap ada batasannya. Aura yang dilepasin bakal ngebatasin output usernya. Dan semakin banyak aura yang dilepasin, makin sini jarak yang dikeluarin baru makin kecil juga. Notable user tipe nen ini antara lain ada Franklin Bordeaux, Mureum, Knucklebind, juga Leorio Paradise. Conjuration. Kalau airnya mulai kotor atau gak bening lagi di gelasnya, berarti conjurer. Conjuration umumnya itu kemampuan untuk nyiptain suatu objek fisik yang nyata juga independen pakai aura usernya. Bisa juga ngebuat hukum atau aturan khusus yang ditegakin di area tertentu. Bisa juga ngebuat pocket dimension sendiri cok.
Loncatannya ngeri juga ya guys ya. Dari yang bisa ngebuat benda, terus aturan, tiba-tiba ngebuat dimensi sendiri. Hell nah. Inti kegunaan Conjuration itu untuk mewujudkan benda apapun yang diinginkan secara instan di mana aja. Tapi untuk mencapai bisa kayak gitu harus ngelewatin latihan visualisasi dulu ya guys ya. Objek hasil Conjuration ini punya semacam kebebasan walau nggak terlalu kelihatan. Misalnya bisa tetap ada bendanya meski jarak dari usernya jauh banget, atau masih bisa tetap ada meski usernya lupa untuk menonaktifin objeknya. Dan ya kayak yang tadi udah dijelasin, Conjuration itu satu-satunya tipe NAND yang objeknya bisa dilihat dan disentuh oleh non-user. Meski bisa disembunyiin pakai teknik tertentu ya guys ya, atau bisa dibuat pengecualian juga, misalnya cuma satu orang ini aja yang bisa ngelihat. Tapi balik lagi, lebih spesifik kemampuannya, harga ngebuatnya juga lebih mahal. User Conjuration juga ada yang bisa ngubah ukuran panjang pendek objek yang dibuat. Dari sini durability objeknya juga bisa jadi baseline untuk menilai sejago apa usernya. Habis itu objek yang dibuat juga bisa dikasih kemampuan spesial. Misalnya Shizuku bisa ngebuat vacuum cleaner yang bisa nyedot benda apapun tanpa batasan kapasitas, dengan syarat gak bisa nyedot makhluk hidup atau benda lain yang terbuat dari NAND. Meski begitu tetap ada batasan yang mutlak. Mau udah sejago apapun tetap gak bisa dilewatin, yaitu mustahil menciptakan objek yang melampaui kapasitas manusia. Misalnya pedang yang bisa memotong apapun kagak bisa dibuat ya guys ya, karena dianggap di luar kapasitas manusia. Makanya biar objek yang diciptain bisa dapat kemampuan spesial yang di luar nalar mendekati di luar kapasitas manusia tadi, seorang conjurer biasanya nerapin kondisi atau aturan semacam binding vow yang spesifik banget juga kompleks. Contohnya rantai buatan Kurapika yang dikasih syarat di mana rantainya cuma boleh dipakai ngelawan member Phantom Troop, dan kalau dilanggar bakal langsung turu. Binding vow syarat kematian ini ngebuat rantainya jadi kuat banget di luar nalar, sampai enhancer yang udah master yaitu Ufogin gak bisa ngancurinnya. Jadi senjata utama conjurer biasanya di binding vow juga pembatasan bagi objek dan diri sendiri. Notable user tipe ini ada Kurapika, Shizuku Murasaki, juga Subone. Manipulation. Kalau daun yang ada di permukaan airnya gerak berarti manipulator. Manipulation itu kemampuan yang ngebuat usernya bisa ngendaliin makhluk hidup ataupun benda mati, termasuk juga ngontrol objek yang terbuat dari aura. Inti kegunaan dari tipe ini yaitu kemampuan untuk manipulasi musuh itu sendiri, di mana pertarungan bisa langsung selesai begitu syarat dan ketentuannya terpenuhi. Aura kemampuan tipe ini bersatu dengan aura targetnya, walau seringnya nggak kelihatan dan nggak dinotis sih. Dari sini, manipulator yang udah jago banget bisa maksa aura nodes atau pada dasarnya gerbang aura yang dimiliki orang biasa alias non-user kebuka dong. Meski begitu, tipe NAND ini ada batasannya berupa nggak bisa ngontrol target yang udah dimanipulasi NAND user lainnya. Selain itu, manipulator adalah user NAND yang bisa nuangin aura paling banyak ke dalam suatu objek. Makanya sering ngandelin alat sebagai perantara auranya. Dan biasanya juga alat perantara ini yang udah dipakai bertahun-tahun. Loyal ya guys ya. Banyak juga kasus yang nunjukin alat-alat khusus yang dipakai bisa nyalurin sekaligus ngejaga efek tekniknya dari jarak jauh. Tingkat kendali juga kompleksitas manipulationnya biasanya bergantung ke syarat aktif manipulationnya itu sendiri, juga tingkat resikonya. Misalnya harus nempelin objek ke target atau nyentuh target secara spesifik untuk ngaktifin. Pokoknya lebih susah ngaktifinnya, maka lebih bagus juga tingkat kendalinya. Selain itu, makhluk berakal atau mesin di bawah efek manipulation bisa ngejalanin tugas yang jauh lebih rumit dibanding benda mati biasa. Jenis pengendalian pikirannya juga bervariasi. Pertama ada soliciting. Free will atau akal sehat targetnya nggak diapa-apain, tapi dimanipulasi biar nguntungin usernya. Misalnya ngubah ingatan biar tindakan yang diambil targetnya sesuai keinginan user. Keuntungan variasi ini adalah konsumsi aura yang sedikit, karena sedikit ini jadi berpotensi dipakai ke lebih dari satu target. Terus ada coercive. Ini kendali total guys ya, jadi full ngambil kendali targetnya, termasuk tubuh juga pikiran. Lanjut ada pseudo coercive, antara usernya ngambil tubuh target atau ngejebak target di kondisi nggak bisa apa-apa kecuali ngikutin kata usernya, tetap sadar targetnya. Terakhir ada diffusive induction, belum terlalu jelas gimana cara kerjanya, tapi disebutnya manipulasi halus yang bisa nge-efek banyak banget orang. Notable user tipe ini ada Shalnark, Illumi Zoldyck, juga manifestasi Guardian Spirit Beast milik Hulkenberg, Momoze, dan Sale-Sale. Specialization. Kalau perubahan yang nggak termasuk 5 tadi kejadian ke air maupun daunnya, berarti spesialis. Specialization sendiri itu kategori NAND yang paling samar, paling langka di dunia, dan misterius. Tipe ini mencakup semua kemampuan unik yang nggak masuk ke 5 tipe tadi ya guys ya. Dan nggak ada definisi pasti untuk tiap kemampuan unik, ngebuat tipe ini bener-bener rada-rada. Karena fleksibilitasnya tinggi banget, seorang spesialis bisa ngeciptain kemampuan yang melampaui hukum dasar NAND normal. Entah itu ngegabungin macam-macam tipe NAND yang gak nyambung sekaligus tanpa penalti, manipulasi Hatsu itu sendiri, misalnya nyuri, niru, atau minjem kemampuan NAND orang lain yang unik ke mereka sendiri ya guys ya. Sampai ada yang bisa dapetin info yang mustahil didapetin dengan cara biasa, kayak ngelihat masa lalu atau
ngeramal masa depan secara akurat. Karena tipe ini langka sekaligus eksklusif, cuma spesialis yang bisa masukin specialization ke kemampuan mereka. Beda dengan username lain yang bisa pakai kemampuan tipe nen alami lainnya juga. Nggak ada username tipe lain yang bisa mempelajari specialization lewat latihan biasa. Meski begitu, seorang nen user bisa aja berubah jadi spesialis. Dengan user conjuration sama manipulation, yang paling gede peluangnya untuk berubah jadi spesialis. Teknik seorang spesialis biasanya bermanifestasi secara otomatis atau nggak disengaja tanpa disadari. Untuk sekarang nggak diketahui gimana spesialis ngedevelop kemampuan nen mereka ya guys ya. Juga nggak diketahui apakah mereka bisa ngelatih tipe naturalnya apa kagak. Contohnya kasus Neon dapat kemampuan yang dari kecil diinginin. Tapi ya bisa jadi dipengaruhi kepribadian, kondisi mental, dan hasrat mendalam usernya. Notable user tipe ini ada Neon Nostrate dengan kemampuan ramal masa depan ya guys ya. Kurapika dengan mata scarletnya. Ada juga Neferpito dan Sraidinik Hogoro. Dan itu dia semua tipe nen yang ada di Hunter x Hunter ya guys ya. Kalau kalian masuknya kemana? Jangan lupa komen di bawah.